Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita membahas tentang limit fungsi aljabar. Sekarang kita ke pengertian limit terlebih dahulu. Apa sih limit fungsi? Limit fungsi merupakan konsep dasar dalam kalkulus untuk menentukan nilai fungsi yang mendekati dengan sedekat-dekatnya. Misalkan di sini saya punya angka 1. Kira-kira menurut kalian angka yang paling mendekati angka 1 itu berapa? 2 atau 1,9 atau 1,8 atau 1,000001 atau 1,000001. Angka ini semuanya, ini semakin ke bawah, ini semakin mendekati angka 1 dari sebelah kanan. Kalau dari sebelah kiri, kira-kira angka yang mendekati 1 siapa? Berapa? 0 atau 0,2 atau 0,9 atau 0,999 atau 0,9999. Angka ini adalah angka-angka yang mendekati angka 1, baik dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan. Tetapi angka tersebut bukan 1. Itu yang dimaksud dengan limit atau mendekati suatu nilai dengan sedekat-dekatnya. Sekarang notasi limit. Limit ditulis seperti ini. Bacanya, limit fungsi f(x) pada saat x mendekati a sama dengan L. Selanjutnya, limit punya teorema. Teorema yang pertama, jika f(x) sama dengan c, maka limit f(x) untuk x mendekati a nilainya sama dengan c, di mana c merupakan konstanta, dengan c dan a itu anggota bilangan real. Contohnya, ada limit x mendekati 2. Di sini yang ditanya adalah limit 3 untuk x mendekati 2. Hasilnya sama dengan? Hasilnya ya tetap 3. Ini yang dimaksud di teorema pertama. Di teorema kedua, jika f(x) sama dengan x, maka limit f(x) untuk x mendekati a itu nilainya adalah a, dengan a anggota bilangan real. Contohnya, limit x mendekati 3 untuk f(x)-nya sama dengan x. Maka kita substitusi 3 ke x sehingga hasilnya sama dengan 3. Selanjutnya untuk penjumlahan, limit f(x) ditambah atau dikurang dengan gx untuk x mendekati a bisa kita jabarkan seperti ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian bisa kita jabarkan seperti ini dan pembagian seperti ini dengan syarat penyebutnya tidak sama dengan 0. Selanjutnya, limit k dikali f(x) untuk x mendekati a bisa kita rubah posisinya seperti ini. K ini kita pindahkan ke depan dengan k merupakan konstanta. Contohnya, limit 2 dikali dengan x ditambah 3, ini untuk x-nya mendekati 0, bisa kita tulis menjadi 2-nya kita kedepankan. Menjadi 2 dikali limit x ditambah 3 untuk x mendekati 0. Seperti itu. Selanjutnya bentuk pangkat. Jika ada limit f(x) pangkat k dengan x-nya mendekati a, bisa kita tulis jadi seperti ini. Kalau dalam angka seperti apa? Misal ada limit x mendekati 2, f(x)-nya adalah x tambah 3 pangkat 2. Ini bisa kita tulis menjadi limit x mendekati 2 untuk x ditambah 3, pangkatnya bisa kita keluarkan seperti ini. Begitu juga dengan bentuk akar. Ya. Kalau bentuk akar, syaratnya nilai f(x) yang ada di dalam akar itu harus lebih besar daripada 0. Sekarang kita membahas tentang bagaimana cara menghitung nilai limit. Ada 3 metode yang dapat digunakan untuk menentukan nilai suatu limit aljabar. Yang pertama adalah metode substitusi,
Yang kedua, metode pemfaktoran. Yang ketiga, dengan merasionalkan bentuk akar. Kita ke metode yang pertama, yaitu metode substitusi. Contoh, tentukan nilai dari limit berikut. Yang namanya substitusi itu sama dengan mengganti nilai. Maka nilai X di sini bisa kita ganti dengan angka min 1. Sehingga bisa kita tulis menjadi 4 dikali min 1 pangkat 3 ditambah 5 dikali min 1 min 1 pangkat tunggu, ini tulisannya terlalu berantakan. Sebentar. Oke. Dikali min 1 pangkat 2 dikurang 3 dikali min 1 dikurang 2. Seperti ini ya. Berarti 4 dikali min 1 pangkat 3 ya min 1 ditambah 5 dikali min 1 pangkat 2 berarti dikali 1 dikurang 3 dikali min 1 berarti min 3 maksudnya 3 dikali min 1 ini ya, min 3 dikurang 2. Maka hasilnya sama dengan min 4 ditambah 5 ditambah 3 dikurang 2. Hasilnya adalah 2. Maka hasil dari limit ini adalah 2. Sekarang bagaimana kalau bentuknya pecahan? Sama ya, kita coba dulu metode substitusi. Kita ganti nilai X-nya dengan 0, sehingga menjadi sama dengan 2 dikali 0 pangkat 3 dikurang 4 dikali 0 pangkat 2 tambah 5 dikali 0 tambah 1 per 0 pangkat 2 dikurang 4. Sehingga hasilnya menjadi, ini kan 2 kali 0 ya 0, 4 kali 0, 0, 5 kali 0, 0. Jadi hasilnya 1 per min 4. Atau sama dengan min 1 per 4. Seperti ini ya metode substitusi. Sekarang kita lanjut ke metode berikutnya, yaitu metode pemfaktoran. Ciri-cirinya apa sih kita menggunakan metode pemfaktoran? Di sini ada contoh, tentukan nilai dari limit berikut. Sekarang kita coba pakai substitusi terlebih dahulu. Kita coba substitusi ya, kita ganti X-nya dengan 1. Maka jadi sama dengan 1 pangkat 2 dikurang 1 per 1 dikurang 1. Sehingga hasilnya adalah 0 per 0. Di dalam limit ini tidak diperbolehkan, maka kita tidak bisa menggunakan metode substitusi. Sehingga kita harus menggunakan metode pemfaktoran. Karena tidak boleh hasilnya 0 per 0. Dalam limit, hasilnya tidak boleh 0 per 0. Hasil bentuk n per 0 juga tidak boleh dengan n anggota bilangan real. Tidak boleh ya, untuk seperti ini. Artinya penyebut itu tidak boleh 0. Maka sekarang kita gunakan metode pemfaktoran untuk menyelesaikan soal berikut. Sehingga menjadi limit X mendekati 1 untuk ini X pangkat 2 dikurang 1 bisa kita faktorkan menjadi X tambah 1 dikali X dikurang 1 per X dikurang 1. Jadi selama belum disubstitusi, tulisan limitnya tetap kita tulis. Di sini kan sama-sama X dikurang 1 ya, maka bisa kita coret sehingga menjadi limit X ditambah 1 untuk X-nya mendekati 1. Nah, di sini sudah bisa kita substitusi sehingga menjadi X-nya kita ganti dengan angka 1, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 2. Seperti itu ya. Lanjut ke metode berikutnya, yaitu merasionalkan bentuk akar. Namanya merasionalkan bentuk akar.
maka soalnya pasti ada bentuk akarnya seperti ini. Oke, bagaimana cara merasionalkan bentuk akar? Tentukan nilai dari limit berikut. Yang namanya merasionalkan, maka kita rasionalkan terlebih dahulu dengan sekawannya. Kita tulis lagi, limit X dikurang 1 per 1 ditambah akar X. Untuk X-nya mendekati 1. Sekawannya yang mana? Yang ada bentuk akarnya. Sehingga, oh maaf, ini tandanya dikurang ya. Nah, dikurang. Maka sekawannya yang bentuknya akar. Kita kali 1 ditambah akar X per 1 ditambah akar X. Jadi sekawan itu tandanya kebalikannya. Kalau di sini tandanya min, maka sekawannya plus. Oke? Selanjutnya kita tulis menjadi limit X mendekati 1 untuk, kita tulis seperti ini, X dikurang 1 dikali 1 ditambah akar X per 1 dikurang akar X dikali dengan 1 ditambah akar X. Selanjutnya kita distribusikan yang penyebutnya kita distribusikan sehingga menjadi limit X mendekati 1, yang atas tetap kita tulis X dikurang 1 dikali X ditambah akar X per, yang bawah kita distribusikan 1 kali 1, 1 dikali akar X tambah akar X. Min akar X kali 1 berarti dikurang akar X. Min akar X dikali akar X berarti dikurang X. Ini kan habis ya. Sehingga menjadi limit X mendekati 1 untuk X ditambah 1, dikurang. X dikurang 1 dikalikan dengan 1 ditambah akar X per, ini habis berarti sisa 1 dikurang X. Ini juga ada salah tulis di sini, maksudnya 1. Gini ya. Oke. Ini belum ada yang bisa dicoret, sehingga bagian penyebutnya bisa kita ubah menjadi seperti ini. Kita tulis lagi ya, limit X mendekati 1 untuk X dikurang 1 dikali 1 ditambah akar X per, ini minnya kita keluarkan menjadi min X kurang 1. Nah, ini jadi sama kan? Sama-sama X kurang 1, jadi bisa kita coret. Sehingga sisa limit X mendekati 1, ini ada tanda sama dengan ya semuanya. Dari min 1 ditambah akar X. Oke, karena sudah bisa disubstitusi, maka sekarang kita substitusi menjadi min 1 ditambah akar 1. X-nya kita ganti dengan 1. Sama dengan min 1 ditambah akar 1 sama dengan 1. Sama dengan min 2. Maka hasil dari limit ini adalah min 2. Begitu ya. Sekarang kita ke contoh yang lain, yaitu contoh ini. Sama, masih merasionalkan bentuk akar, cuma di sini bentuk akarnya lebih panjang aja, lebih kompleks. Kita kalikan dengan sekawannya ya. Kita tulis lagi, limit X mendekati 2 untuk 3 dikurang akar 4X ditambah 1. Itu. Tambah 1 per X dikurang 2. Nah, sekawannya yang mana? Yang ada bentuk akarnya. Maka kita kali dengan tanda yang dilihat yang ini ya, yang di luar akar. Berarti 3
ditambah akar 4x ditambah 1 per 3 ditambah akar 4x tambah 1. Gini ya. Seperti ini. Karena ini perkalian, maka bisa kita tulis menjadi, ini tanda sama dengannya, sama dengan limit x mendekati 2, kita bikin kurung-kurung, 3 dikurang akar 4x tambah 1 dikali 3 ditambah akar 4x tambah 1 itu per x dikurang 2 dikali 3 ditambah akar 4x tambah 1. Untuk mempermudah, kita lihat yang ada akarnya. Akarnya ada 2 maksudnya. Dia ada di pembilang, maka yang kita distribusikan si pembilang. Maka menjadi limit x mendekati 2, 3 kali 3 itu sama dengan 9. 3 dikali akar 4x tambah 1 berarti ditambah 3 dikali akar 4x tambah 1. Lalu min akar 4x tambah 1 dikali 3 berarti dikurang 3 dikali akar 4x tambah 1 gini ya. Baru ini min akar 4x tambah 1 ditambah akar 4x tambah 1 sehingga menjadi min 4x tambah 1. Ingat harus dikurung. Per tetap kita tulis x dikurang 2 dikali ditutup kurung ya. X dikurang 2 dikali 3 ditambah akar 4x tambah 1. Maaf ya banyak hapus karena saya masih belum jago pakai pen tab. Jadi tulisannya melenceng-melenceng. Tapi semoga bisa dipahami. Oke, sekarang ini bisa habis ya. Ini dan ini habis. Sehingga menjadi, kita tulis di sini, limit x mendekati 2 dari 9 dikurang 4x. Ini kurungnya kita buka ya, sehingga tanda negatifnya kita langsung kalikan saja. Dikurang 1 per x dikurang 2 dikali 3 ditambah akar 4x tambah 1. Seperti ini. Selanjutnya jadi limit x mendekati 2. Ini kita bisa lihat hasilnya 9 kurang 1 berarti kan 8 dikurang 4x per x dikurang 2 dikali 3 ditambah akar 4x tambah 1. Gini. Nah, ini kita mau coret nih si x kurang 2-nya, maka yang pembilangnya harus kita samakan sehingga menjadi limit x mendekati 2. Ini kita keluarkan min 4, maka min 4-nya keluar, min 4, sisa 2 min 2 tambah x, gitu ya. Per x kurang 2 dikali 3 ditambah akar 4x tambah 1. Ini. Sehingga yang pembilang ini bisa kita tulis menjadi limit x mendekati 2 dari min 4. Ini bisa kita balik posisinya jadi x dikurang 2 per x kurang 2 dikali
3 tambah akar 4x tambah 1. Nah, ini bisa kita coret. Karena dia perkalian ya. Sama dengan limit x mendekati 2 dari min 4 per 3 ditambah akar 4 dikali x tambah 1. Gini ya. Selanjutnya, ini sudah bisa kita substitusi sehingga hasilnya sama dengan min 4 per 3 ditambah akar 4 dikali 2 gitu ya, tambah 1. Berarti sama dengan min 4 per 3 ditambah akar berapa nih? 4 kali 2, 8 tambah 1, 9. Sehingga hasilnya adalah min 4 per 3 tambah akar 9. Akar 9 berapa? 3. 3 tambah 3, 6. Atau sama dengan kalau kita sederhanakan jadi min 2 per 3. Sehingga hasil dari limit ini adalah min 2 per 3. Seperti itu ya. Oke, thank you. Sekian materi kali ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi gurunya ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.